Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Hat-trick yang penuh makna dari Son Heung-min. Son Heung-min mengatakan hat-tricknya ke gawang Leicester City sangat bermakna. Son mengaku begitu bahagia akhirnya bisa mencetak gol. Saking bahagianya, sayap 30 tahun ini sempat bingung untuk mengekspresikannya. Ia mengatakan hat-trick ini sangat penting untuknya bisa keluar dari situasi sulit di awal musim. Saya tidak percaya ketika mencetak gol, semua frustasi, kekecewaan dan perasaan negatif hilang begitu saja. Saya tidak bisa bergerak, jadi saya berdiri diam. Itu membuat saya sangat bahagia, ujar Son. Legenda Manchester United yakin Ballon d'Or 2023 jadi milik Erling Haaland. Melihat performa luar biasa Haaland, Rio Ferdinand meyakini bahwa Haaland merupakan kandidat terkuat memenangi Ballon d'Or 2023. Dia bahkan memprediksi Haaland akan memenangi Ballon d'Or tahun depan tanpa pesaing jika mampu terus mempertahankan performanya dan memenangi Liga Champions musim ini. Pria itu memiliki kemampuan untuk memecahkan rekor karena dia berada di tim yang benar-benar mendominasi. Pada Ballon d'Or berikutnya, jika dia membawa performa ini dan Manchester City memenangkan Liga Champions, dia ada di sana, ujar Ferdinand. Erling Haaland akhirnya cetak gol dari luar kotak penalti dan pakai kaki lemah di Manchester City. Erling Haaland tak bisa berhenti mencetak gol untuk Manchester City dan kini menunjukkan dirinya makin komplit saja sebagai bomber ganas. Terbaru, Erling Haaland menyumbang 1 gol di markas Wolverhampton. Itulah gol pertama Erling Haaland yang lahir dari luar kotak penalti sejak gabung Manchester City. Lesakannya lebih spesial karena dilakukan memakai kaki kanan alih-alih sisi dominannya kaki kiri. Hal ini pun membuktikan bahwa sebagai predator lini depan dia bisa mencetak gol melalui cara apapun. Mikel Arteta tak sabar reuni dengan Arsene Wenger lagi di Arsenal. Rencana Arsene Wenger untuk kembali ke Arsenal didukung oleh manajer tim Mikel Arteta. Menurut sosok yang pernah dilatih Wenger, Arteta yakin akan ada banyak pengaruh dengan kedatangannya di dalam klub. Arteta bahkan berharap kejadian tersebut terjadi secepatnya. Walaupun memang belum jelas posisi apa yang mungkin saja akan diterima Wenger di Arsenal. Tentu saja dia tahu bahwa dia akan diterima di sini, tidak hanya dari saya, tetapi juga dari orang lain di klub ini. Saya pikir dia akan menginspirasi banyak orang dan orang-orang akan senang melihatnya, ujar Arteta. Bintang Manchester City Calvin Phillips absen dari timnas Inggris karena masalah ini. Phillips mengalami cedera bahu dalam laga uji coba melawan Barcelona beberapa minggu lalu. Dokter klub sekarang mempertimbangkan apakah Phillips perlu dioperasi. Ini bisa menjadi pukulan besar bagi pemain berusia 26 tahun itu yang belum jadi starter dalam pertandingan kompetitif untuk City dan bermain kurang dari 20 menit musim ini. Piala Dunia tinggal 2 bulan, sementara Phillips telah menjadi bagian terpercaya dan penting dari skuad Gareth Southgate. Dia tentu menginginkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia siap menghadapi turnamen. Jika tak berbenah, Bayern bisa kehilangan gelar Liga Jerman. Direktur Bayern Munich Hasan Salihamidzic risau dengan performa yang ditunjukkan timnya di Bundesliga. Bayern gagal menang di 4 laga terakhir Liga Jerman. Ini menjadi alarm untuk Bayern melanjutkan keperkasaan di Liga Jerman. Ia menegaskan Bayern harus segera melakukan perubahan. Jika tidak, mereka bisa saja kehilangan gelar Liga Jerman musim ini. Kami belum pernah menang dalam 4 pertandingan Liga, jadi saya sedikit khawatir. Anda tidak bisa menang di Bundesliga dengan bermain seperti ini, ujar Salihamidzic. Karim Benzema absen di Derby Madrid. Real Madrid dipastikan tidak akan diperkuat Karim Benzema di laga derby melawan Atletico Madrid. Striker berkebangsaan Prancis itu belum cukup fit untuk turun bertanding. Benzema mengalami masalah pada pahanya saat Madrid menghadapi Celtic di Liga Champions dan dia hanya berlatih secara individu.
Dia tidak akan siap untuk pertandingan ini, dia mulai berlatih secara individu. Dia akan memaksimalkan jeda internasional untuk memastikan dia siap ketika dia kembali, kata Ancelotti. Start apik Barcelona puaskan Xavi. Blaugrana membuka La Liga musim ini dengan sangat baik. Barcelona menang 5 kali dan sekali imbang. Mereka 18 kali membobol gawang lawan dengan hanya kebobolan 1 kali. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez begitu puas dengan start apik timnya. Konsistensi Barcelona ini juga menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman skuad yang sangat baik. Xavi menilai semua pemain yang dimainkannya mampu membuat perbedaan. Kami memiliki awal yang baik untuk musim ini. Saya sangat senang semua pemain siap bermain kapan saja, ujar Xavi. Lawan Udinese yang sedang panas, Inter dilarang malas. Momentum yang dibangun Inter Milan akan diuji Udinese yang sedang melaju kencang. Mereka tak terkalahkan di 5 partai terakhir. Simone Inzaghi mewanti-wanti timnya mesti berhati-hati. Inzaghi menyebut kegigihan dan daya juang akan menjadi kunci di laga ini. Mereka jelas salah satu tim yang sedang panas di Serie A. Kami tahu akan menghadapi tim yang tangguh. Kami harus mau berlari, bermain agresif dan penuh determinasi. Kami harus menghadapinya sebagai Inter yang sesungguhnya, ujar Inzaghi. Belum pernah kalah, Atalanta kembali menjadi kuda hitam di Serie A. Atalanta tampil mengejutkan pada awal musim ini. Atalanta seolah siap menjadi kuda hitam lagi di Serie A. Setelah performa yang mengecewakan pada musim lalu, Atalanta kini berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 14 poin, hanya kalah selisih gol dari Napoli yang ada di puncak klasemen. Salah satu kunci sukses Atalanta di awal musim ini adalah lini belakang yang sangat kuat. Sejauh ini Atalanta menjadi klub dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Marquinhos tambah daftar panjang cedera pemain Borussia Dortmund. Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Schalke 04 dengan skor 1-0 pada laga lanjutan Bundesliga. Sayangnya kemenangan itu harus dibayar mahal dengan cederanya Marquinhos. Pada pertandingan itu, Marquinhos ditanduk keluar lapangan dan digantikan oleh Giovanni Reina pada menit ke-32 karena menderita cedera pergelangan kaki yang nampaknya cukup parah. Rus keluar sembari diiringi oleh tepuk tangan dari puluhan ribu supporter yang memadati Signal Iduna Park. Cederanya Rus semakin menambah daftar panjang pemain Dortmund yang harus masuk ke ruang perawatan. Paul Merson tak salah panggil Luke Shaw ke timnas Inggris. Gareth Southgate mengumumkan 28 nama yang mendapatkan panggilan dari timnas Inggris. Dari 28 nama yang dipanggil Southgate, terdapat nama Luke Shaw. Legenda Arsenal Paul Merson mempertanyakan keputusan Gareth Southgate memanggil Shaw ke timnas Inggris. Merson menilai Southgate masih memiliki pilihan lain yang lebih bagus. Jika saya harus jujur, saya justru terkejut dengan pemanggilan Luke Shaw. Jumlah bek sayap yang kami miliki di negara ini sangat banyak. Jadi saya sangat terkejut dengan pemanggilan dia, ujar Merson kepada Sky Sport. Soal kritik Dean Henderson bagi MU, David De Gea bodo amat. Belum lama ini, Henderson mengakui bahwa dirinya terpaksa meninggalkan MU karena pihak klub telah mengingkari janji mereka yang akan memberikan menit bermain reguler di tim utama. Terkait curahan hati Henderson, David De Gea memilih untuk berada di posisi yang netral. De Gea mengaku hanya ingin fokus dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Saya tidak memiliki tanggapan apapun mengenai itu. Saya hanya perlu menjalankan tugas saya, yaitu menjadi pemain yang lebih baik dari hari ke hari, ujar De Gea seperti dilansir dari Manchester Evening News. Target Jack Grealish musim ini cetak banyak gol. Playmaker Manchester City Jack Grealish membeberkan apa yang menjadi target yang ingin dia capai bersama The Citizen. Pada musim ini, Grealish mengaku ingin mencetak lebih banyak gol. Jack Grealish akhirnya menemukan keran golnya pada musim ini saat Manchester City meraih kemenangan 3-0 di markas Wolverhampton Wanderers. Saya harus mencetak gol dan memberikan assist lebih banyak. Jadi itu merupakan sesuatu yang ingin saya lakukan. Semua saja saya bisa.
saya akan membuat semua orang selalu membicarakan saya karena prestasi yang saya capai, ujar Grealish. Pilih hengkang ke Tottenham, Richarlison klaim Everton kurang ambisius. Richarlison mengungkapkan bahwa ia memilih pindah ke Tottenham dari Everton musim panas ini karena tim yang bermarkas di Goodison Park tersebut kurang ambisius. Pemain Tottenham tersebut seraya memperingatkan bahwa jalan Frank Lampard masih sangat panjang untuk meraih prestasi besar dengan The Toffees. Mungkin mereka menderita karena kurangnya ambisi saat ini. Anda tahu keinginan untuk memenangkan pertandingan dan piala. 4 tahun saya berkarir di sana dan saya bisa melihat masih jauh jalan mereka untuk meraih hal-hal besar, ujarnya. Alex Meret konfirmasi sedang bicarakan perpanjangan kontrak dengan Napoli. Alex Meret mengakui bahwa dirinya melalui bursa transfer musim panas dengan berat, namun segalanya telah berakhir. Masa depan Meret masih belum aman lantaran kontraknya di Stadio Diego Armando Maradona hanya berlaku hingga musim panas tahun depan, dan kini dia sedang membahas perpanjangan kontrak dengan Napoli. Alex Meret kini merupakan pilihan utama bagi pelatih Luciano Spalletti. Kami sedang berbicara untuk perpanjangan kontrak, namun fokus saya pada saat ini hanyalah ada di lapangan, kata Meret kepada Radio Kiss Kiss. Allegri masih salahkan cedera Paul Pogba atas penampilan buruk Juventus. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri kembali mengulas cedera yang dialami oleh Paul Pogba usai Bianconeri mengawali musim dengan buruk. Si Nyonya tua hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 8 pertandingan di semua ajang dengan menelan kekalahan 2 kali dari 4 penampilan teranyar. Saya sangat menyesal atas situasi ini dan saya sering menanyakan kepada diri sendiri apakah saya membuat kesalahan. Jawaban pertama yang muncul di kepala adalah Juve, yang saya pikirkan adalah dengan Rabiot, Paredes, dan Pogba di lini tengah, kata Allegri dikutip dari Football Italia. Simone Inzaghi diklaim masih layak tangani Inter Milan. Belum lama ini, tuntutan untuk mendepak Simone Inzaghi dari posisinya sebagai manajer Inter Milan mulai mengemuka setelah La Beniamata dikalahkan oleh Lazio dan AC Milan di Serie A. Sejauh ini, Nerazzurri memang menunjukkan penampilan yang tidak terlalu mengesankan. Mantan pelatih Sampdoria, Gigi Cagney, menilai masih terlalu dini untuk menghakimi kinerja Inzaghi di Inter pada musim ini. Cagney juga menilai Inzaghi saat ini masih menjadi sosok yang paling tepat untuk menangani Inter karena tim mereka mulai terhubung dan terlihat semakin solid saat tampil di lapangan. Alaba merasa derby Madrid bakal terasa spesial. Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga Spanyol. David Alaba menilai laga bertajuk derby tersebut akan terasa sangat spesial. Pemain yang diboyong dari Bayern Munchen tersebut mengatakan laga derby selalu berlangsung seru dan menarik. Los Blancos coba pertahankan rekor 100% ketika menyambangi markas Atletico. Tim besutan Carlo Ancelotti itu harus turun ke posisi kedua setelah digusur Barcelona. Saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang spesial dan sulit. Atletico Madrid adalah tim yang hebat, terutama di kandang, kata Alaba. Xavi sebut Pedri salah satu pemain muda terbaik di Barcelona. Barcelona kembali beraksi untuk terakhir kalinya sebelum jeda internasional dan meraih kemenangan nyaman melawan Elche di Camp Nou. Pelatih Xavi Hernandez mengaku kagum dengan performa Pedri pada pertandingan ini. Dia adalah pesepak bola superlatif. Dia memahami permainan. Dia membuat perbedaan dengan operan dan tidak kehilangan bola. Dia sangat menentukan. Dia adalah salah satu yang terbaik yang telah datang ke sini. Dia adalah jaminan, katanya setelah laga. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!